akal sehat dan rasa keadilan kita. Perhelatan pemilu 2024 semakin dekat. Partai politik dan anggotanya semakin gencar mensosialisasikan program kerja, pandangan politik, maupun visi misi untuk 5 tahun ke depan. Berbagai media digunakan, baik konvensional maupun media digital. Ya, berkat perkembangan teknologi, para caleg ataupun capres dapat bersosialisasi lebih luas tanpa dibatasi jarak maupun waktu. Namun, bak pisau bermata dua. Perkembangan teknologi yang saat ini telah mampu menciptakan kecerdasan buatan dikhawatirkan akan membawa dampak buruk bagi pesta demokrasi 2024. Hal ini salah satunya diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Ia menyatakan pemerintah telah melakukan mitigasi untuk melawan berita bohong yang beredar di media sosial. 2019 dan pilkada-pilkada kita juga sudah mengalami itu, bagaimana pesan bersama-sama untuk menangkal hoax misalnya, ujaran kebencian misalnya. Ketika kemudian orang tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang tidak, dan sempat memang terjadi beberapa kali peristiwa karena sekedar pemotongan pesan yang terjadi di dunia sosial media, kemudian mengakibatkan sebuah kondisi yang sifatnya konfliktual misalnya. Peredaran konten ini seringkali diproduksi oleh para buzzer, profesi yang hadir seiring dengan perkembangan media sosial. Kehadiran buzzer mulanya dimanfaatkan untuk membantu promosi produk dalam dunia pemasaran, namun kemudian tren ini bergeser ke sendi kehidupan lainnya, termasuk politik. Terkait dengan pemilu, peran buzzer ini juga cukup kompleks gitu ya. Karena memang di satu sisi para pasangan calon atau mungkin juga partai politik menggunakan buzzer untuk mendongkrak misalnya elektabilitas partai, termasuk juga elektabilitas calon gitu ya, sehingga mereka lebih dikenal dan juga orang memilih gitu ya. Tapi di sisi lain juga banyak juga digunakan secara negatif. Dalam banyak kasus penggunaan negatif itu bukan sekedar negatif campaign untuk menjatuhkan mungkin calon lain gitu ya, tapi juga saat ini sudah dipakai untuk misalnya propaganda ideologi tertentu, kemudian juga misalnya untuk kampanye hitam gitu ya. Ini yang memang juga membuat demokrasi Indonesia ini juga menjadi tantangan juga. Saat ini kecerdasan buatan telah berkembang sangat pesat. Hal ini dicontohkan oleh ChatGPT, salah satu produk kecerdasan buatan yang dapat diajak berdiskusi layaknya manusia. Dalam pembahasan artificial intelligence selama ini, pekerjaan-pekerjaan rutin saja yang bisa diselesaikan oleh artificial intelligence yang sifatnya rasional, kemudian berulang, repetisi. Nah, hal-hal yang menyangkut kreativitas, menyangkut penciptaan hal-hal yang baru, itu dianggap masih belum mampu. Tapi ternyata ChatGPT di luar itu semua. Dari sisi ekonomi, kecanggihan teknologi dikhawatirkan akan menggerus usaha UMKM, khususnya industri tekstil dan produk tekstil yang seringkali dibutuhkan jasanya selama masa kampanye. Ada dua tipe kampanye lah istilahnya. Ada kampanye yang berbasiskan digital, tadi yang saya sebutkan itu berbasiskan media sosial, AI dan sebagainya. Terus ada juga yang memang dia masih konvensional, yang dia menyasarnya memang ada pangsa pasar yang dia masih menggunakan ya media kampanye konvensional. Dia mengincar grassroots gitu kan. Tetap bakal ada permintaan untuk bikin kaos, bikin spanduk, bikin umbul-umbul ketika masa kampanye. Karena tidak semuanya itu dia terhubung dengan media sosial walaupun dia punya internet kan. Ya pasti masih akan banyak lah untuk ya sebagian masyarakat kita dan sebagian besar masyarakat kita yang masih menggunakan media kampanye yang konvensional. Pihak-pihak terkait, baik pemerintah, elit politik, maupun masyarakat sangat berperan guna mencegah terjadinya disrupsi akibat penggunaan teknologi yang serampangan. Variabel apa sih yang penting dalam konteks ini? Menurut saya pertama tentu saja pemerintah. Aspek hukum dan keberanian dari penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu, termasuk penegak hukum yang selama ini saya lihat masih setengah-setengah. Yang kedua memang dibutuhkan juga
kedewasaan dari elit, bagaimana memanfaatkan kecanggihan teknologi ini, termasuk AI ini untuk sesuatu yang sifatnya positif. Dan kesadaran dari elit ini hanya bisa terjadi kalau penegak hukumnya juga memang sudah berjalan dengan benar dan penyelenggara pemilu setengah-setengah. Terakhir ya tentu saja dari diri kita sendiri sebagai audiens dan pemilih, bagaimana kemudian menyadari dalam riuhnya informasi dengan perkembangan teknologi baru termasuk AI, kita harus lebih memilah-milah mana yang memang kita anggap sebagai informasi yang benar dan tidak. Hal yang terpenting, masuknya data itu harus data yang berkualitas dan pola trainingnya. Nah, ketika dua hal krusial itu tidak terpenuhi, dia akan sama saja dengan manusia yang dimasuki dengan pembelajaran yang buruk, pelatihan yang rendah, akhirnya menjadi manusia yang tidak cerdas. Kita tidak melihat AI ini sebagai sebuah perangkat yang ajaib, yang pasti bagus, yang hasilnya hebat. Nah, itu sangat tergantung pada data yang dimasukkan maupun pola pembelajaran pelatihan yang dilakukan. Meski dibayangi ancaman serius, berbagai peluang muncul dari kehadiran teknologi terutama di masa kampanye. Salah satunya muncul berbagai kampanye kreatif yang juga bisa mendulang cuan bagi para pegiatnya. Misalnya, suara Presiden Jokowi yang bernyanyi Asmara Kalibrasi yang sempat viral di media sosial. Asmara tak terkalibrasi, frekuensi yang sama, saatnya untuk menikah janji indah. Tapi kita juga harus ingat, ada jutaan pekerjaan yang baru juga akibat adanya AI. Jadi problemnya adalah kita mau nggak belajar dan melihat peluang apa yang baru yang dibawa oleh artificial intelligence. Jadi bukan hanya berkutat pada rasa takut, pada kekhawatiran, nanti ada penumpukan jumlah pengangguran, kerusuhan sosial, itu betul, tetapi itu bisa dimitigasi, bisa dimanage ketika kita mempelajarinya secara terus-menerus. Walaupun bersaing dan menurunkan omset, Nailul memprediksi sektor konvensional masih menjadi pusat perputaran uang, mengingat setiap sektor memiliki segmen pasar yang berbeda. Sektor konvensional itu seperti industri tekstil dan produk tekstil, kemudian industri telekomunikasi, terus transportasi juga, menurut saya juga masih bisa mendulang cuan yang tinggi juga, Mas Bram, karena pastikan untuk memindahkan atau mobilisasi ya, orang ke suatu kampanye itu butuh transportasi juga gitu. Nah, 3 sektor itu sih saya rasa yang bisa mendulang cuan yang cukup besar gitu. Nah, ini tampaknya ketambahan satu lagi meskipun sedikit, tapi penggunaan untuk teknologi, untuk digital di kampanye ini saya rasa bisa ya masuklah sebagai sektor yang mendulang cuan juga. Suksesi kepemimpinan yang rutin digelar 5 tahun sekali ini mestinya dapat menjadi penguat demokrasi, jangan malah menjadi ajang penyebaran ujaran kebencian atau berita bohong yang berujung pada konflik berkepanjangan di masyarakat. Tim Liputan CNBC Indonesia.